Jangan juga sembarangan sebut namanya, saudara. Nggak boleh. Kadang-kadang orang seenaknya cerita Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nggak boleh, saudara. Nama Muhammad banyak. Yang Anda sebut ini nama seorang nabi. Dulu para sahabat di awal Islam memanggil nabi dengan nama, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ditegur oleh Allah, saudara. Allah turunkan firman-Nya, Allah nyatakan dalam Al-Quran, la taj'alu du'a'an nabi ka du'a'i ba'dikum ba'da. La taj'alu du'a'in nabi bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan sekali-kali kalian jadikan panggilan nabi di antara kalian seperti panggilan sesama kalian. Enggak boleh. Begitu dilarang oleh Allah, mulai saat itu tidak ada lagi satupun sahabat nabi yang berani manggil nabi dengan nama, saudara. Enggak ada. Semua kalau manggil nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Enggak ada yang berani manggil ya Muhammad lagi, saudara. Kenapa? Ya, nama nabi enggak boleh sembarangan kita sebut seenaknya, saudara. Orang cerita di atas mimbar, saudara-saudara, Muhammad hijrah, Muhammad pergi, Muhammad lahir. Muhammad mana yang tukang sayur? Sebut Nabi Muhammad, Rasul Muhammad, Habib Muhammad, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada muncul pertanyaan, mana lebih afdal? Membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawabnya, membaca Allahumma salli ala Muhammad cukup sesuai dengan perintah Allah. Tapi kurang sempurna akhlaknya, saudara. Ada hukum, ada akhlak. Secara hukum, baca Allahumma salli ala Muhammad cukup. Secara hukum, cukup. Tapi secara akhlak, belum sempurna, saudara. Apa sih beda hukum dengan akhlak? Kalau saya sholat menghadap Allah, saya cuma pakai kain selembar. Saya gulung itu kain di dada, nutup sampai lutut, cukup. Sholat saya sah. Kenapa aurat tertutup, saudara? Walaupun dada saya kelihatan, walaupun ketek saya kelihatan, walaupun betis saya kelihatan, secara hukum cukup. Tapi saya tidak punya akhlak, kurang ajar, menghadap Allah seenaknya. Kecuali kalau terpaksa pakaian tidak punya, saudara, itu lain cerita. Kau punya pakaian bagus, kau punya pakaian banyak, kau menghadap pejabat dan begitu rapihnya, begitu menghadap Allah seenaknya, kurang ajar. Itu namanya tidak punya akhlak, saudara. Walaupun secara hukum sah. Jadi akhlak lebih tinggi daripada hukum, saudara. Hati-hati, akhlak lebih tinggi, saudara. Secara hukum sah, kita sholat dari atas pusar tertutup sampai bawah lutut tertutup, cukup. Walaupun dada kita kelihatan, ini untuk laki-laki, saudara. Walaupun keteknya kelihatan, punggungnya kelihatan, betisnya kelihatan, secara hukum fikih sholatnya sah, selesai. Tapi dari segi akhlak dia tidak punya akhlak kepada Tuhannya, saudara. Maka itu di sini saya ingin jelaskan supaya kita tahu apa beda hukum dengan akhlak, saudara. Jangan melulu bicara hukum. Bicara hukum cukup. Bicara hukum, saudara. Tapi bicara akhlak, kita tidak punya akhlak kepada Nabi. Sebut Nabiyina, Sayyidina, Habibina, atau sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya hanya bicara akhlak. Kalau Anda membaca Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Anda tidak dosa, Anda dapat pahala. Sudah bagus. Karena memang begitu yang Nabi ajarkan, salawat. Tapi kalau Anda baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jauh lebih bagus lagi, saudara. Kenapa? Ihtiraman lin Nabi wa takriman lin Nabi. Kita tidak kurang ajar kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ada yang protes, Habib. Ada hadis katanya Nabi mengatakan la tusayyiduni
jangan kau sayyidkan aku. Dusta, bohong. Enggak ada hadis berbunyi begitu, saudara. La tusayyiduni, hadis palsu. Dari mana? Orang yang baru belajar bahasa Arab saja sudah tahu itu palsu, saudara. Karena dalam bahasa Arab enggak ada sayyada yusayyidu, saudara. Yang ada sawwada yusawwidu. Mestinya kalau Nabi larang bahasanya la tusawwiduni. Enggak ada la tusayyiduni, saudara. Nah, kok mau nentang sholawat katanya bid'ah yang dipakai hadis palsu. Apa pakai hadis palsu bukan bid'ah? Ngawur, saudara. Enggak ada. Enggak ada. Nabi enggak pernah larang. Enggak ada hadis Nabi mengatakan jangan kau panggil aku sayyid. Tidak ada. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan kepada kami mana ayat Qur'annya, mana hadis Nabinya yang Nabi melarang umatnya memanggil Nabi dengan sayyidina. Tidak ada, saudara. Ngomong seenaknya bid'ah yang dipakai hadis palsu, saudara. Bahkan waktu Nabi memegang cucunya yang bernama Sayyidina Hasan di hadapan para sahabat, Nabi mengatakan inna bni hadza sayyidun, sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid. Kalau cucunya aja yang masih bayi boleh dipanggil sayyid, bagaimana nabinya? Andai kata pun ada, Nabi mengatakan jangan kalian panggil aku sayyid. Andai kata ada, saudara, itu menunjukkan tawaduknya Nabi, rendah hatinya Nabi, kemuliaan akhlak Nabi, saudara. Bukan lantas kita kurang ajar. Nah, jadi dalam memahami jangan kurang ajar sama Nabi, saudara. Jangan. Jadi kalau kita panggil Sayyiduna Muhammad itu takriman, ihtiraman, menunjukkan bagaimana kita mendudukkan beliau pada tempatnya, saudara. Kalau cucu Nabi yang masih kecil belum tahu apa-apa, Nabi panggil Sayyid, apalagi nabinya, kakeknya, saudara. Bahkan waktu Nabi sedang duduk dengan para sahabat, datang pemimpin kaum Ansor. Apa kata Nabi kepada para sahabat dari Ansor? Hei orang-orang Ansor, qumu li sayyidikum. Hei orang-orang Ansor, bangun kalian semua, sambut itu datang. Sayyid kalian datang, sambut. Kalau sahabat Nabi panggil Sayyid untuk penghormatan. Kalau sahabat boleh dipanggil Sayyid, kenapa Nabi nggak boleh? Kalau cucunya boleh dipanggil Sayyid, kenapa nggak boleh? Nah, jadi jangan seenaknya, saudara. Ingin kurang ngajar kepada Nabi, pakai ngajak-ngajak orang. Dia kurang ngajar kepada Nabi, orang diajak kurang ngajar juga, saudara. Ini yang ingin saya ingatkan. Jadi sekali lagi, jangan sembarangan sebut nama Nabi. Ingat, Malik bin Wairah pernah nyebut nama Nabi sembarangan, dibunuh oleh Khalid bin Walid, saudara. Khalid bin Walid nggak terima dia sebut nama Nabi dengan hina, dibunuh, saudara. Kenapa? Ya, karena para sahabat sudah sepakat menjadi ijma, nama Nabi tidak boleh dihina oleh siapapun, saudara. Itu akhlak kita kepada Nabi. Selain itu, kalau kita dengar nama Nabi disebut, baca sholawat, saudara. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Baca sallallahu alaihi wasallam. Bukan bid'ah, saudara. Dari mana datangnya bid'ah? Itu perintah Allah. Allah yang perintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman, berilah solawat, berikan salam kalian kepada Nabi Muhammad. Ini perintah Allah. Kok perintah Allah disebut bid'ah? Ngawur, saudara. Baca solawat buat Nabi adalah perintah Allah. Lalu pertanyaannya, kalau nama Nabi disebut, kita solawat, itu ajaran Nabi, saudara. Nabi yang bersabda dalam hadisnya, al-bakhilu, al-bakhil, saudara, al-bakhil, siapa itu orang yang paling bakhil, yang kikir, yang pelit? Yusalli alaiya. Mereka adalah orang yang namaku disebut di samping dia, dia dengar namaku disebut, dia nggak mau selawat kepadaku. Nabi yang bilang, itu manusia pelit, manusia kikir, manusia bakhil. Saya tanya, kalau Nabi ngomong begitu, berarti kalau nama Nabi disebut, disuruh apa kita?
Siapa bilang bid'ah? Belajar ngaji yang betul, saudara. Ini masalah akhlak. Iya, kalau nama Nabi disebut kita nggak baca selawat, hukumnya kita nggak dosa. Hukum. Tapi kita tidak punya akhlak. Jadi sekali lagi saya ingatkan, akhlak lebih tinggi daripada hukum, saudara. Akhlak lebih tinggi daripada hukum, saudara. Andai kata betul Nabi melarang memanggil beliau jangan pakai sayyid, saudara, itu bukan berarti kita tidak boleh panggil beliau dengan sayyidina. Itu menunjukkan kerendahan hati beliau, itu menunjukkan ketawaduan beliau. Alhamdulillah. Saya kasih contoh yang simpel saja, saudara. Ada seorang ayah mengatakan kepada anaknya, nak, ambilkan ayah handuk. Begitu diambil, yang ini ya, lempar. Lempar, kata ayahnya. Dilempar sama tuh anak. Saya mau tanya, itu anak udah nurut belum sama ayahnya? Yang suruh ambil siapa? Yang suruh ambil siapa? Yang suruh lempar siapa? Dia ambil, dia lempar. Nurut tidak? Tapi punya akhlak gak? Gak punya akhlak, saudara. Itu anak nurut. Dia lempar. Dia nurut, saudara. Orang bapaknya yang suruh, cuma dia tidak punya akhlak. Mestinya diambil itu handuk, dia bawakan kepada ayahnya dengan penuh hormat, saudara. Ayah, ini handuk yang kau minta. Itu namanya akhlak. Kira-kira jelas tidak? Tahu beda hukum sama akhlak? Hukum lebih tinggi, saudara. Akhlak lebih tinggi, saudara. Kalau itu anak ambil itu handuk, dia lempar ke ayahnya, secara hukum nggak salah. Emang ayahnya yang nyuruh. Bahkan secara hukum dia sudah taat, saudara. Super taat kepada si ayah. Tidak punya akhlak. Islam ini agama akhlak. Perhatikan akhlak kita kepada Allah dan perhatikan akhlak kita kepada Nabi. Insya. Begitu juga saudara yang ketiga, akhlak malaikat. Jangan main-main soal malaikat, jangan bercanda tentang malaikat. Malaikat bukan untuk kita guraukan. Beriman kepada para malaikat merupakan salah satu bagian daripada rukun iman. Kita wajib meyakini bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari semenjak diciptakannya, saudara, sampai akhir hayatnya nanti, saudara, tidak pernah khianat kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Yakini itu, saudara, dan jangan coba-coba merendahkan malaikat, saudara. Maka itu salah, saudara, meyakini akan kesucian mereka, tidak menghina mereka, dan kalau mendengar nama mereka disebut, berikan salam, saudara. Malaikat Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Ridwan alaihissalam. Baca akhlak, saudara. Jangan kalau cerita malaikat enak aja, malaikat kita anggap kayak teman. Si Jibril tuh, si Jibril nggak boleh, saudara. Sebut malaikat Jibril alaihissalam. Saya ingatkan kepada dai-dai muda, ustadz-ustadz penyembah, Anda boleh bergurau, Anda boleh bercanda dengan umat, tapi ada batasnya. Jangan Anda hinakan malaikat dalam bercanda Anda. Hati-hati. Malaikat itu makhluk Allah yang begitu mulia, yang wajib kita menjaga akhlak kita, saudara. Yang keempat, akhlak kita terhadap Al-Quran. Jaga. Bagaimana cara menjaga akhlak kita kepada Al-Quran? Baca Al-Quran dengan baik. Pelajari, pahami, amalkan isi kandungannya. Kalau baca Al-Quran, saudara, yang betul, sesuai dengan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Baca itu Al-Quran dengan tartil. Baca itu Al-Quran dengan tajwid. Jangan seenaknya baca Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, begitu mulia, suci dan agung. Tidak boleh kita sembarangi, saudara. Makanya di kalangan ahlus sunnah wal jamaah,
khususnya dari kalangan mazhab al-Imam Syafi'i, saking mensucikan Al-Quran, saking mengagungkan Al-Quran, sampai menyentuh mushaf Al-Quran tidak diizinkan tanpa wudhu, saudara. Kenapa? Begitu memuliakan Al-Quran. Sampai mereka yang junub, perempuan yang haid, jangankan untuk menyentuh, membaca yang dia hafal saja dari Al-Quran, tidak boleh. Kenapa? Saking mazhab Syafi'i begitu menjunjung tinggi Al-Quran, akhlak dijaga, saudara. Saya tidak ingin bicara masalah khilafiyah. Kalaupun di antara kita ada yang berpendapat tidak ada wudhu, nggak apa-apa pegang mushaf Al-Quran, katakan secara hukum tidak apa-apa. Tapi akhlak kita tidak sempurna, saudara. Kalau mau pegang Al-Quran, ambil wudhu. Ini Al-Quran. Kalau meletakkan mushaf Al-Quran, jangan letakkan di bawah dengkul kita, saudara. Saya lihat sekarang anak-anak muda, saudara, ngaji besilah, Al-Quran ditaruh. Al-Quran ditaruh di lantai, dengkul dia lebih tinggi dari Al-Quran. Akhlakmu di mana? Itu kitab sucimu. Itu di dalamnya ada kalam Allah. Itu firman Allah yang suci, mulia, agung. Hormati dong. Makanya orang-orang tua dulu kita mengajarkan pakai lekar atau tumpukan bantal yang bersih, paling tidak lebih tinggi daripada kaki kita, atau pegang dengan tangan kita, baca, bukan diletakkan di bawah telapak kaki kita, saudara. Akhlak simpen di rumah, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan sampai anak kita ambil, sobek, lempar, buang, dijadikan mainan, saudara. Simpen di tempat yang layak, simpen di tempat yang bersih, simpen di tempat yang suci. Itu akhlak. Saudara, persoalan yang kita ini persoalan sehari-hari. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, saudara, bagaimana akhlak sudah mulai dilanggar. Dan termasuk akhlak yang paling penting terhadap Al-Quran, jangan coba-coba ragu sedikit pun terhadap Al-Quran. Dalam akidah Ahlus Sunnah dijelaskan, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran, maka dia kafir. Dan jangan coba-coba menghina Al-Quran, saudara. Dikatakan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka dia sudah murtad dari agamanya, saudara. Maka itu kenapa dulu kami dari FPI begitu marah begitu ada orang yang dianggap tokoh, saudara, mengatakan Al-Quran sebagai kitab paling porno di dunia, biadab. Walaupun itu bergurau, walaupun itu bercanda, walaupun itu tidak serius, apapun maksud dibalik itu, saudara, itu kalimat menghina Al-Quran, tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Siapa yang mengucapkan itu wajib bertobat, kembali ke jalan Allah. Gak boleh sembarangan, saudara. Ini Al-Quran. Jaga akhlak, jaga akhlak. Dulu Nabi kalau mau baca Al-Quran, Nabi bersiwak, saudara. Nabi kasih tahu sahabatnya kalau mau baca Al-Quran bersiwak. Kenapa? Akhlak, supaya mulut yang baca Al-Quran ini wangi, saudara. Makanya tadi saya katakan, saya tidak mau bicara khilafiyah. Apakah ada wudhu, enggak ada wudhu, boleh megang mushaf Al-Quran atau tidak. Saya bicara akhlak. Kalau bicara akhlak, kau ingin baca Al-Quran, bersihkan badanmu, bersihkan bajumu, bersihkan mulutmu, duduk menghadap kiblat, letakkan mushafmu di tempat yang terhormat, baca dengan tartil. Itu akhlak, saudara. Nah, jadi jangan kita melulu terpaku kepada hukum. Gara-gara kita terpaku kepada hukum, ribut soal khilafiyah, saudara, akhlak kita tinggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Nabi, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada Al-Qur'an. Akhlak yang harus kita jaga juga, akhlak kepada para sahabat Nabi, akhlak kepada para keluarga Nabi, saudara. Kalau sekarang tahu-tahu muncul ada orang-orang sok pinter, saudara, di atas mimbar teriak menghina para sahabat Nabi, melecehkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, melecehkan istri-istri Nabi, saudara.
seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah. Siapa mereka, saudara? Tidak punya terhadap Nabi, tidak punya jasa terhadap perjuangan Islam, sok menghina para sahabat Nabi, sok menghina para keluarga Nabi. Kurang ajar. Ini sekarang kurang ajarnya lagi. Yang Syiah datang caci maki sahabat Nabi. Yang Wahabi datang caci maki ibu bapak Nabi. Ini yang Wahabi sekarang masuk di TV, di radio, di mimbar, apa dia bilang? Ibu bapak Nabi musyrik, masuk neraka. Alasannya kita punya dalil, punya hadis. Lu pikir lu doang yang punya dalil? Lu pikir lu doang yang baca hadis? Saudara, ahlus sunnah wal jamaah, pendapat yang muktabar, pendapat yang muktamad, bahwa ayah ibu Nabi adalah min ahlil fatrah, bukan musyrik, tidak masuk neraka. Saudara yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir, musyrik, masuk neraka, kurang ajar, tidak punya akhlak, saudara. Kalau dia katakan, tapi kami punya dalil, kami punya hadis. Katakanlah hadismu benar, pemahamanmu benar. Katakan benar. Tapi nggak pantas kau bicara di mimbar seperti itu. Mari kita lihat. Siapa yang tidak kenal Abu Jahal, saudara? Musuh Allah, musuh Nabi, Abu Jahal. Suatu ketika istrinya datang kepada Nabi. Ya Rasulullah. Maaf, yang datang ini menantunya, saudara. Suami daripada Ikrimah, putra Abu Jahal. Jadi saudara, Ikrimah ini putra Abu Jahal punya istri. Istrinya datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, Ikrimah mau masuk Islam. Kira-kira kesalahannya dimaafkan tidak? Karena Nabi udah bikin pengumuman yang namanya Ikrimah, walaupun bergelantungan, bergelayutan di kain Ka'bah harus dibunuh. Karena sudah kelewatan memusuhi Nabi. Ikrimah melarikan diri saat menaklukkan Mekah. Istrinya masuk Islam. Istrinya menyampaikan, wahai Rasulullah, Ikrimah mau masuk Islam. Kira-kira diterima apa enggak? Singkat cerita, Nabi sampaikan kepada sang istri, kau sampaikan kepada Ikrimah. Betul dia masuk Islam. Si istri senang cari suaminya yang lari, saudara. Yang saya mau ceritakan adalah, tahu apa yang terjadi setelah itu? Nabi kumpulin sahabat. Apa kata Nabi? Para sahabatku, sebentar lagi Ikrimah datang nih, mau masuk Islam. Putranya Abu Jahal. Aku minta kepada kalian, jangan ada yang caci maki Abu Jahal. Jangan lagi ada yang cerita Abu Jahal. Caci maki kalian tidak sampai kepada yang mati, tapi menyakiti yang hidup. Masya Allah. Ini Abu Jahal, saudara. Musuhnya Allah yang berhak untuk dicaci maki, untuk diceritakan kekafirannya. Tapi Nabi jaga akhlak. Kalau nanti Ikrimah datang, ini kan anaknya Abu Jahal. Jangan cerita lagi soal bapaknya. Masya Allah. Saya tanya, akhlak tidak? Akhlak tidak? Ikrimah putra Abu Jahal, Nabi hormati. Nabi nggak mau cerita yang bapaknya musuh Allah. Sekarang ada ngaku umat Nabi, saudara, di mimbar teriak-teriak, ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka, kurang ajar. Tidak punya akhlak, saudara. Insya Allah, itu pun saudara, hadis yang mereka keluarkan tidak seperti yang mereka pahami. Jadi kalau ilmu masih sedikit, jangan sok jadi ulama besar. Atau sekurangnya, kalau dia tetap yakin ibu bapak Nabi itu kafir, cukup buat dia. Nggak perlu teriak di atas mimbar. Apalagi di negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini negeri Ahlus Sunnah, bukan negeri Wahabi, saudara. Kita dari kecil, kita dengar dari guru-guru kita, ibu bapak Nabi ahli fatrah. Kita diajarin cinta ibu bapak Nabi. Tahu-tahu ada makhluk baru nih, makhluk Wahabi.
Saudara, datang caci maki ibu bapak Nabi, enggak disembelih sama Ahlus Sunnah udah bagus, saudara. Betul? Begitu juga Syiahnya, saudara. Kita dari kecil dengar, kalau dengar cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita kalau dengar nama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita dengar nama Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kalau kita dengar nama Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, kita dengar ceritanya indah, saling cinta, berjuang, bahu membahu, bela Nabi, saudara. Tahu-tahu ada makhluk baru lagi namanya Syiah. Hadir di tengah kita bikin majelis, dia caci maki Abu Bakar Siddiq, dia caci maki Umar ibn Khattab, dia caci maki para sahabat Nabi. Saudara, kurang ajar. Jasanya apa dalam bela Nabi? Jasanya apa dalam bela Islam? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib sudah mengorbankan tenaganya, waktunya, harta bendanya, jiwaraganya untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Di awal Islam, masa Nabi sedang sulit-sulitnya, ini manusia ketemu Nabi tidak, berjuang bersama Nabi juga tidak, berkorban untuk Islam tidak, kurang ajar. Jadi jangan salahkan nanti Ahlus Sunnah kalau marah. Kalau nanti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dihina, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau mereka nanti disembelih sama Ahlus Sunnah, saudara. Betul? Maka itu saya tanya, kalau gitu jaga orang-orang Syiah tadi benci kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, simpen bencimu di hatimu. Ini bukan negeri Syiah, ini bukan Iran, ini Indonesia, ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini negeri para pecinta keluarga Nabi, ini negeri para pecinta sahabat Nabi, ini negeri para pecinta Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya tanya sekali lagi, kalau begitu akhlak perlu dijaga tidak? Wajib dijaga tidak? Siap jaga akhlak? Siap tinggikan akhlak? Siap utamakan akhlak? Takbir! Sallu ala Nabi!